Oke, balik lagi di channel Artnesia. Kali ini kita bakalan review-review lagi. Yang bakalan kita review kali ini adalah gaming headset Sade 903. Let's check it out. Oke, ini dia tampilan dari box dari Sades versi SA903, yang dimana dia itu di sini bisa kalian lihat sendiri untuk spesifikasinya. Dia itu menggunakan kabel USB ya, dengan panjang kabel USB-nya itu lumayan, yaitu 3 meter. Dan ini dia tampilan boxnya, kalian bisa lihat. Sambil unboxing kita mungkin bahas sedikit ya tentang fitur-fiturnya biar nggak bosan. Sades 903 itu sendiri dia sudah mengadaptasi 7.1 virtual surround sound. Memang dia mungkin nggak sebagus yang versi realnya ya gitu, karena dia memakai 7.1 external sound card itu sendiri yang nanti didukung dengan drivernya. Driver itu menurut saya itu keren banget dibandingkan dengan headset lainnya. Ini drivernya fitur cukup lengkap, dan nanti bisa kalian lihat di packing list ini dia ada headphone, software CD. Ini dia software CD-nya, bisa kalian lihat. Dan nanti ada manualnya, dan manualnya itu bahasa Cina sih ya. Tapi ada kok bahasa Inggrisnya. Di sini sih sebenarnya yang paling disayangkan itu dia drivernya itu dia nggak ada di webnya ya. Saya udah nyari. Mungkin buat kalian yang nantinya pingin beli second gitu, nanti kalian akan kesulitan kalau emang si sellernya itu dia kehilangan drivernya gitu. Mungkin kalian harus meminta orang yang punya CD-nya buat nge-upload driver itu untuk kalian bisa mendownloadnya. Bisa kalian lihat ini bentuk dari Sades itu sendiri. Ini bisa dipanjang dan bisa dipendekin. Ini untuk pemakaian sih sebenarnya nyaman banget ya. Dan ini dia tampilan kabelnya. Kabel itu panjang banget 3 meter. Dan oke, ini kita taruh. Di situ headsetnya juga bisa dinaik turunin, itu nyaman juga. Terus di sebelahnya itu ada lampu LED ya nyala. Karena saya ini warna putih, mungkin dia warna biru, warna lampunya. Kalau nggak salah ada satu lagi versi yang warna hitam, itu dia nanti warna LED itu adalah warna merah. Ini dia tampilannya. Ini yang maksud saya tadi, mungkin dia selain menjadi tombol-tombol ini untuk fungsi volume, untuk fungsi mute, itu tampilan USB-nya, dia juga mungkin sebagai external sound card-nya itu sendiri. Oke, balik lagi, ini tampilannya. Tampilan dari headsetnya ya kurang lebih seperti ini. Mudah-mudahan kalian bisa dapat gambaran ya. Oke, daripada lihat-lihat terus, selanjutnya kita langsung cek untuk drivernya, fitur-fitur di drivernya, dan fitur-fitur cek kualitas suara dan kualitas mic-nya. Oke, langsung ke software drivernya. Ini dia drivernya setelah kalian install. Driver dari Sades 7.1 ini, SA903 ini, kurang lebih ini tampilannya. Sekalian kita cek fitur-fitur di drivernya, mungkin sekalian kita cek kualitas mic-nya ya. Sebelumnya mohon maaf nih kalau misalnya suara kebanting, karena biasanya saya rekaman sih kalau di PC, saya rekaman pakai ini Behringer B2 Pro. Kita ganti, sebenarnya bisa diganti di sini, tinggal diklik aja. Kita setting ke mic-nya Sades. Oke, nah ini ya kan langsung ada checklistnya. Oke, umpetin. Nah, ini kurang lebih tampilannya kayak gini. Dia tuh, kita langsung cek aja ya fitur-fiturnya ya. Fiturnya itu lengkap banget. Di sini ada profile juga. Nah, ini dia ada profile. Ada profile. Ini saya setting manual aja. Biasanya sih ada banyak ya profilnya. Cuma kemana nih pada hilang. Ya kurang lebih gitu. Di headphone ini ada volume control ya buat ngecilin atau ngerasin suara kalian. Dan ini juga bisa disetting dari tombol-tombolan tadi tuh yang di kabel itu, yang kata saya tadi itu sebelumnya buat sekalian dari external sound card.
Di situ juga kita bisa setting mute. Mute itu fungsinya ketika kita diajak ngobrol kan suka nggak kedengeran ya, apalagi ini pakai headset kayak gini benar-benar jadi kayak nggak dengar lingkungan gitu. Nanti ketika ada orang manggil kita klik tombol mute ini, suara itu bakal hilang semuanya. Jadi kita bisa ngobrol normal dengan mereka. Selanjutnya kita ke fitur satu. Di sini ada sample rate, kalian bisa setting sendiri juga nantinya. Ada equalizer. Contohnya kalau di enable kalian bisa pilih genre yang kalian suka. Genre apa itu ya? Genre yang kalian suka. Tapi saya sih lebih prefer buat dimatiin. Di sini juga ada environment effect. Ini juga saya lebih suka dimatiin karena jadi kesannya jadi aneh gitu suaranya ya. Oke, selanjutnya langsung ke, nah ini dia fitur andalannya adalah 7.1 virtual speaker shifter, dimana ini berguna banget buat nonton, buat gaming. Saya pribadi sih ngerasa kayak masuk ke dalamnya ya, terutama buat gaming. Itu untuk main game-game kayak Dota itu benar-benar rasa di mana musuh nge-skill, di mana posisi musuh gitu, apalagi buat game-game FPS tembak-tembakan. Cuma di sini mungkin karena emang saya juga kupingnya nggak begitu bagus ya, bukan kuping sih, refleksnya gitu. Kalau main game FPS dia tuh yang saya rasain adalah ketika di belakang ada musuh gitu, dia langkah kakinya kedengeran, suara tembakan atau peluru yang kedengeran, saya tuh refleksnya malah bukan buat gerakin mouse, malah refleksnya tuh badan yang buat ngeliat ke belakang kayak gitu. Mungkin itu ya emang mungkin kejelekan saya juga ya. Menurut saya sih ini fitur ini bagus banget buat 360 mungkin ya, buat nanti kayak game-game VR gitu. Ini bagus banget. Tapi buat saya sih sekarang ini lebih berguna ke game-game yang grafiknya gambarnya 2 dimensi gitu, nggak yang 3D. 3D maksudnya kita 3D itu kayak FPS gitu. Oke, selanjutnya ini buat nonton juga asik banget. Di sini ada Searching Effect. Ini buat kalian yang suka nyanyi. Di sini kalian bisa setting buat pitch down, pitch up, vocal fading ini juga bisa kalian setting, bisa naikin, bisa turunin. Nah selanjutnya ini juga, nah ini Sear Surround Noise. Ini keren banget, benar-benar kayak kita tuh di dalam kejadian itu gitu, entah itu di game, entah itu di film gitu. Ini keren banget fitur ini. Selanjutnya ke fitur di mic. Di mic itu dia ada biasa volume control. Oh ya, buat mic itu sendiri, kenapa saya tadi minta maaf, biasanya sih kalau saya rekaman pakai mic Hades ini dia kedengaran lebih kecil ya. Terus kalau kalian input lebih dari satu mic, misalnya kalian punya mic lagi kayak saya ini, ada 2 mic, di sini ada mic si Behringer dan di sini ada mic Hades. Kadang dia tuh suara mic ini dia suka berubah sendiri gitu. Dia nyesuaiin keras kecil lah gitu. Jadi mungkin fungsinya supaya di orang itu nggak terlalu keras. Padahal suara default dari si mic ini sendiri itu menurut saya itu sangat kecil gitu. Misal kalian teriak dia suka tiba-tiba berubah sendiri gitu. Tapi untuk sekarang sih mungkin lagi sembuh ya. Jadi nggak begitu, maksudnya nggak bergerak sendiri. Itu ini buat volume control. Dan di sini ada kalian bisa setting buat sample rate untuk mic kalian juga. Di sini yang tadi ya suaranya. Nah ini lucunya di sini ada echo ya, setting echo. Di sini ini lucu banget nih fitur-fitur Magic Voice ini. Saya suka buat ngerjain teman kalau main Dota apalagi ya, buat ketawa-ketawa. Nih misalnya saya klik, saya pencet dinosaurus, ini suaranya jadi kayak gini. Tes 1 2 3, halo. Kayak gitu. Dia itu lucu banget. Di sini ada banyak juga, ada suara cewek, suara cowok, ada suara bebek. Ya lumayan lah buat, kan kadang kalau main Dota suka yang marah-marah tuh ya, diginiin, dipecandain gitu biar nggak serius-serius banget lah. Namanya game kan buat senang-senang. Selanjutnya buat kalian yang ngerasa kecil banget ini suaranya, ada mikrofon boost. Ini fiturnya buat ngegedein suara mikrofon kalian. Tapi menurut saya sih tetap kecil ya, input dari mic ini gitu. Oh iya, terus pas install ini biasanya nanti dia tuh diminta buat restart. Saya saran sih buat langsung kalian restart, karena biasanya nanti dia tulisannya si mic atau headphone-nya salah satu dia nggak kebaca. Itu saya juga awalnya saya pikir ini headsetnya rusak gitu atau drivernya error.
Tapi ternyata setelah di restart dia fix kok, maksudnya kebaca. Di sini juga kelemahannya ini mungkin semua headset gitu kali ya, atau ini aja. Ini juga pengalaman saya pertama kali buat pakai USB headset. Ketika dicabut, dicolok lagi ya kita mesti install ulang drivernya gitu. Kalau nggak dia fitur-fitur ini dia nggak bisa dipakai kayak gitu. Oke, ini untuk fitur dan kualitas suara mic-nya. Oke, mungkin selanjutnya kita ke fitur-fitur sedikit lah ya tentang fitur-fitur di si tombol-tombol ini dengan kualitas audionya. Oke, lanjut. Tadi ternyata salah ya buat apa sih namanya? Buat pas tadi rekaman di Audacity saya salah, lupa ganti ini jadi Sades, masih tetap di Behringer Pro. Oke, ini kualitas buat audionya tadi. Mana sih? Oh, ini dia drivernya. Bam. Nah ini dia. Tadi ke kualitas mic ya. Ini volume control, dia bisa dikecilin, digedein. Nah, kurang lebih kayak gitu. Sample rate juga, nanti kalian coba sendiri. Nah, ini tadi ya Magic Voice dia. Ini kalau echo sih ya kayak gema-gema gitu ya. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Saya sih nggak begitu sering pakai, tapi ini tadi yang kata saya lucu ini. Ini yang kata saya lucu, kalau dinyalain dia akan berubah menjadi lucu, ada suara cowok sama cewek juga. Ya kurang lebih kayak gitu untuk mic ya. Oke, selanjutnya sih kita bakal bahas ini aja kali ya, si tombol ini. Tombol ini dia ada empat. Yang pertama itu kan dia ada ini buat ngecilin dan gedein suara langsung dari sini. Terus ini dia tombol yang mute yang kata saya tadi, ketika ini diklik maka suara itu bakalan hilang langsung, semuanya dia bakalan langsung hilang. Terus selanjutnya sama ini tombol mute mic ini dia nanti tandanya dead, dia kan nyala. Kalau misalnya mic-nya kalau misalnya ini nyala berarti mic dari si Sades ini berarti mati gitu, off. Bam. Oke, kurang lebih segitu aja sih. Seperti biasa, kalau emang kalian suka dengan video saya silahkan like, silahkan subscribe. Kalau kalian butuh bantuan, kalian bisa add official account line dari Arnesia di @arnesia, atau kalian bisa kalau komentar di kolom komentar di bawah. Kalau kalian nggak suka ya nggak usah di like atau di subscribe, nggak usah pusing. Dan makasih kalian udah nonton channel ini. Oke, sekian. Mudah-mudahan saya bisa terus konsisten buat bikin video-video bermanfaat buat kalian, tips dan tutorial tentang gadget, teknologi, Android, iOS, atau PC dan laptop. Oke, segitu aja. See you in the next video.